Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Menjadi satu kewajiban bagi kita semuanya, hidup ini tidak lain adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya ibadah sudah menjadi sunatullah. Kadangkala ibadah yang kita laksanakan ini akan semakin bertambah kemudian menjadi bukit. Kadangkala pula amal yang sudah kita tunaikan ini bisa jadi berkurang. Ibarat sebuah tabungan, maka pundi-pundi amal kebaikan yang kita laksanakan ini, harapan kita adalah semakin menumpuk, semakin bertambah, lama-kelamaan akan menjadi bukit. Manakala amal yang kita tunaikan ini ternyata bisa jadi berkurang, bisa jadi merosot. Ibarat sebuah gunung, kadangkala ada sebuah tepi sisi dari gunung itu yang longsor. Amal kita juga begitu. Harapan kita sebenarnya semuanya amal yang kita tunaikan ini semakin baik. Tetapi apa yang menjadi penyebab dari amal kita ini semakin berkurang, bahkan ada yang minus? Tidak lain dan tidak bukan berasal dari diri kita sendiri. Diri kita ini kadangkala berucap, diri kita ini kadangkala berakhlak, diri kita ini mungkin terlena. Kita melakukan banyak hal yang sebenarnya ini mengurangi dari pahala pundi-pundi amal yang kita lakukan keseharian kita. Apa saja yang menjadi penyebab kenapa amal kita bisa berkurang? Yang pertama adalah riya. Riya apa artinya? Bahwa segala hal yang kita lakukan bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Kita hanya sekedar mencari pujian orang lain. Itulah yang dinamakan riya. Maka Al-Ghazali kemudian memberikan gambaran kita semuanya. Bisa jadi kita ini berbuat riya secara badan kita. Apa artinya? Contohnya misalnya riya secara badan ini, kita terlalu sombong, angkuh dengan wajah kita. Mungkin kita yang paling bagus, kita yang paling cantik, kita yang paling molek sendiri. Itulah salah satu contoh riya. Riya dalam hal jasa, mungkin dalam tengah masyarakat kita mungkin sayalah yang paling besar jasanya di kampung ini. Kalau tidak ada saya, maka sudah bagaimana? Itulah salah satu contoh riya dalam hal jasa. Maka kemudian yang namanya riya ini digolongkan pada syirik asghar, syirik kecil, di mana hal ini kemudian amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita kendalikan, maka bisa jadi syirik asghar. Tambah syirik asghar ini lama-kelamaan akan menjadi syirik yang besar. Muslimin muslimat yang semuanya dirahmati Allah. Penyebab yang kedua, kenapa amal kita ini bisa berkurang, tidak lain adalah al-ihtikar. Ihtikar adalah sifat yang meremehkan, menganggap kecil akan kemampuan orang lain, menyepelekan akan potensi yang ada pada orang lain. Kita mungkin sekedar bercanda, kita mungkin sekedar guyonan, tetapi maksud dalam hati kita adalah meremehkan. Maksud dalam jiwa kita ini kemudian menganggap kecil. Kitalah yang kemudian dianggap paling sempurna. Kitalah yang lebih dari segala-galanya. Ini yang kemudian akan menjadikan amal kita ini akan semakin merosot,
al-intikar, meremehkan. Padahal Allah jelas memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa janganlah kita saling memperolok-olok dengan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil qalb bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan dengan kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan, yang dihinakan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula kemudian sekumpulan perempuan merendahkan perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang direndahkan itu jauh lebih baik. Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketika hal tamasuk bi al amal, apa artinya ini? Menggantungkan keselamatan dengan amal yang sudah ia kerjakan, menganggap semua amal ibadah yang sudah ia lakukan sudah dia anggap cukup untuk kemudian mengantarkan dia masuk surga. Padahal siapa yang menilai amal itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita yang menilai, pasti kita ini menganggap sudah cukup semuanya. Tetapi ini Allah yang menilai amal ibadah yang kita tunaikan itu. Kita berharap pasti bahwa segala amal yang kita kerjakan, kita tunaikan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, kalau kita yang menilai, kita yang menganggap, pasti kita akan menilai semua amal kita ini sudah cukup untuk kita bisa masuk ke surga. Inilah yang kemudian menjadikan kita ini sudah terlalu percaya diri, sudah menganggap kita ini langsung masuk surga. Padahal belum tentu. Itulah yang kemudian merusak amal soleh yang sudah kita tunaikan. Amal kita bukannya semakin menumpuk, semakin menggunung, tetapi akan longsor oleh karena sifat-sifat kata-kata yang kita perbuat. Harus bagaimana kita kemudian? Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kita semua ingin digolongkan oleh Allah dalam hamba-hamba Allah yang penuh disayang oleh Allah, maka setidaknya kita berucap, bertindak sesuai dengan anjuran Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Qalu salama, kalimat-kalimat yang baik dimulai dari hati kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan memberikan motivasi kita semuanya untuk senantiasa beramal, beribadah lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah semata. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.